Penggemar itu begini Bapak Ibu, kalau diberkati Tuhan, dipujinya Tuhan. Ya. Kalau Tuhan nggak memberkati dia, ditinggalkannya Tuhan. Kalau Tuhan cocok dengan suasana hatinya, membuka jalan buat dia, datang aktif dia ke gereja. Tapi ketika dia berdoa Tuhan nggak jawab, dia nggak gubris ke gereja. Itu mentalitas penggemar. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang. Saat ini saya akan sampaikan firman Tuhan dari Matius 21 ayat 9. Cuma ada bagian yang saya potong. Firman Tuhan katakan orang banyak berseru Hosana bagi anak Daud. Orang banyak berseru Hosana bagi anak Daud. Apabila Anda mengikuti perkembangan dunia olahraga, kita tahu bahwa penggemar olahraga itu cepat kali berubah moodnya seperti cuaca yang cepat berubah. Pemain bintang sebuah tim dapat mendengarkan 70.000 sorak-sorai penggemar kalau dia memasukkan bola ke jaring dan dia bermain baik. Tapi di permainan berikutnya yang 70.000 orang ini akan dengan lebih cepat menyuarakan cemooh ketika pemain yang sama yang waktu lalu mereka puja melakukan kesalahan, mereka cemooh bersama-sama. Demikianlah penggemar Bapak Ibu. Demikianlah pendengar. Dalam dunia olahraga saudara bisa lihat bahwa tokoh-tokoh atau pemain-pemain olahraga akan mudah mendapatkan popularitasnya, ketika dia mengikuti selera pemain, mengikuti moodnya pemain dan bermain sesuai harapan daripada penggemar. Ya, namun perhatikanlah pada waktu yang sama seorang tokoh olahraga juga akan lebih mudah kehilangan popularitasnya ketika cara bermainnya itu tidak sesuai harapan penggemar. Jadi dia kehilangan pamor, bahkan juga bisa kehilangan kontrak. Namun Bapak Ibu, dari gambaran ini kalau saudara lihat di kitab suci memuat sebuah contoh ketidakkonsistenan yang jauh lebih serius, yaitu dari para pemuji-pemuji Yesus. Ya, pada waktu Yesus dikatakan memasuki Yerusalem, maka banyak orang mengatakan Hosana, Hosana bagi anak Daud. Ada sambutan yang meriah di Yerusalem ketika Yesus naik keledai, dia dipuja, dia disanjung di kota yang luar biasa gagap gempita. Tapi tunggu Bapak Ibu, tapi tunggu. Pada malam nanti dia berdoa dan dia ditangkap oleh pasukan dan para imam, dia diadili secara tidak fair dan dia dijatuhkan hukuman mati. Perhatikan. Dan nanti dia mendapatkan siksaan, dia dicambuk dan dia dipaksa memikul kayu salib dari rumah Pontius Pilatus yang berjarak 600 meter ke Bukit Golgota, puncak Bukit Golgota di mana dia nanti akan disalibkan. Perhatikan, orang banyak yang sama, yang tadi memuja Yesus ketika dia masuk ke Yerusalem, orang banyak yang sama itu mencemooh dia, membuang ludah di hadapannya, menghina dia Bapak Ibu. Terlalu cepat berubah. Itulah mentalitas penggemar. Tapi beda dengan pengikut Yesus. Saudara lihat, para murid-murid Yesus, mereka tidak begitu menyanjung Yesus berlebihan, tapi mereka mengikut Yesus. Mereka penuh dengan dilema ketika Yesus menubuatkan kematian dan kebangkitan, tapi mereka mengikut Yesus. Sampai Yesus nanti dibopong di jalan Via Dolorosa, mereka menyertai Yesus, dan sampai Yesus disalib mereka menunggu penyaliban, bahkan mereka yang menurunkan Yesus Bapak Ibu. Dari kisah ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara, jadilah orang Kristen bukan pada posisi penggemar. Penggemar itu begini Bapak Ibu, kalau diberkati Tuhan, dipujinya Tuhan. Ya. Kalau Tuhan nggak memberkati dia, ditinggalkannya Tuhan. Kalau Tuhan cocok dengan suasana hatinya, membuka jalan buat dia, datang aktif dia ke gereja. Tapi ketika dia berdoa Tuhan nggak jawab, dia nggak gubris ke gereja. Itu mentalitas penggemar. Jadilah orang mentalitas pengikut Yesus. Apapun, perhatikan, apapun kondisi hidupmu, senang, susah, sehat, sakit, diberkati atau belum diberkati,
Ya ketika Anda di atas, Anda di bawah, Anda tetap konsisten menjadi pengikut Yesus sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan berkati kita semua menjadi pengikut yang konsisten. Amin.